Gaji guru dibandingin sama gaji sopir. Mungkin kedengarannya biasa aja ya, tapi tunggu dulu. Kisah ini mengungkap sebuah realita yang jujur aja cukup pahit tentang prioritas kita sebagai bangsa. Dan yang bikin kaget, ini kejadiannya bukan di daerah pelosok, tapi di jantung ibu kota. Oke, kita mulai dari fakta yang benar-benar bikin geleng-geleng kepala. Di ibu kota negara kita, Jakarta, seorang supir itu bisa dapat penghasilan 10 kali lipat lebih besar dari seorang guru yang udah ngabdi bertahun-tahun. 10 kali lipat? Nah, yang bikin ini makin miris itu konteksnya. Seperti yang ditekankan oleh Pak Ubaid Matraji dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI, dia bilang, ini Jakarta, bukan Papua. Maksudnya, kondisi ini tuh terjadi di pusat ekonomi dan pemerintahan, bukan di daerah yang sering kita anggap tertinggal. Jelas, ini langsung memunculkan satu pertanyaan besar yang akan kita coba bedah bareng-bareng. Gimana ceritanya ini bisa terjadi? Kok bisa sih sistem kita jadi setimpang ini? Jadi, isu soal gaji yang nggak masuk akal ini pertama kali diangkat ke permukaan oleh JPPI. Mereka inilah yang menyoroti betapa rendahnya penghargaan kita terhadap para pahlawan tanpa tanda jasa. Sekarang yuk kita lihat angkanya. Karena dari angka-angka inilah, realita kesenjangan yang pahit itu kelihatan jelas banget. Menurut data JPPI, banyak guru honorer di sekolah-sekolah negeri di Jakarta cuma dibayar segini per bulan, Rp300.000. Coba bayangin, untuk 1 bulan kerja mendidik anak-anak kita. Nah, sebagai perbandingan yang kontras banget, seorang supir untuk program makan bergizi gratis atau MBG bisa dapat penghasilan segini. Tapi dalam 1 hari, bukan 1 bulan. Kalau gaji harian sopir tadi kita hitung sebulan, ya beginilah perbandingannya. Kesenjangannya itu bukan lagi lebar, tapi udah jadi jurang yang dalam banget. Langit dan bumi. Oke, angka-angka tadi udah cukup bercerita ya. Tapi, apa sih makna sebenarnya di balik semua ini? Apa artinya kesenjangan ini buat nilai-nilai dan prioritas kita sebagai sebuah bangsa? JPPI berpendapat kalau ini tuh bukan cuma masalah gaji kecil. Ini adalah cerminan nyata dari lemahnya keberpihakan negara. Sinyal yang jelas bahwa memprioritaskan pendidik itu, ya, belum jadi kenyataan. Nah, dari situ muncullah sebuah tantangan yang lebih tajam lagi, yang langsung ditujukan buat para pemimpin negara. Jadi, komitmen nyata mereka buat dunia pendidikan yang sering dibicarakan itu sebenarnya seperti apa? Tapi ternyata solusinya nggak sesimpel, ya udah naikin aja gajinya. Bukan, akar masalahnya ternyata jauh lebih dalam dari sekedar angka di slip gaji. Para ahli seperti Pak Ubaid ngasih peringatan kalau solusi sementara kayak bonus atau tunjangan itu cuma polesan di permukaan aja. Dia bahkan menyebutnya sebagai politik pencitraan yang sama sekali nggak menyentuh inti masalahnya. Nah, ini dia biang keroknya, status honorer itu sendiri. Sebuah status yang legalitasnya abu-abu, nggak jelas, dan nggak diakui sepenuhnya oleh negara. Inilah yang bikin posisi mereka jadi rapuh banget. Karena statusnya yang digantungin itu, akibatnya fatal banget. Mereka jadi nggak punya keamanan kerja, gampang banget diberhentikan tiap tahun ajaran baru, dan yang paling parah, nggak ada jenjang karir yang jelas. Kalau kita kumpulin semua fakta ini, kita dipaksa buat menghadapi sebuah kenyataan yang sangat gak nyaman tentang masa depan profesi yang katanya mulia ini. Semua ini mengerucut ke satu pertanyaan tajam dari JPPI yang membingkai semuanya dalam logika sederhana. Coba deh kita pikir bareng, lebih masuk akal mana? Jadi sopir yang gak perlu sekolah tinggi-tinggi, atau jadi guru yang harus S1 bahkan S2, tapi gajinya cuma 300.000? Jadi pertanyaan ini kita tinggalkan untuk kita renungkan bersama. Kalau mengabdi di dunia pendidikan jadi pilihan yang nggak rasional secara ekonomi, lalu siapa yang akan mendidik generasi penerus bangsa ini? Masa depan kita ada di tangan siapa?